Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur sudah barang tentu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Masya Allah, berbagai macam kenikmatan di dalam kehidupan kita sekalian. Juga Allah pula lah yang telah memberikan taufik daripada hidayah yang lurus bagi kita semua. Sebagai salah satu buktinya adalah timbulnya terus ghirah di dalam jiwa kita, serta keafiatan atas raga kita untuk senantiasa terus-menerus mengumpulkan amalan-amalan ibadah guna mengharapkan rahmatnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di dalam kajian pimpinan cabang Persatuan Islam Soreang, di mana kami siarkan secara langsung dari Cipetir, Soreang. Baik, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini pun telah hadir bersama kita semua Al-Ustadz Kiki. Assalamualaikum Ustadz. Baik, pada kesempatan sore hari ini Ustadz Kiki akan menyampaikan materi dengan tema tafsiran Quran surat An-Nas, Ustadz ya, dengan tajuk Awas si Khonas, Ustadz ya. Ini menarik sekali karena ini menjadi salah satu permasalahan bagi setiap umat manusia, Ustaz ya, umat muslim. Nah, baik, tapi sebelum kita mulai, kami ingatkan terus bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat Anda ajukan di kolom komentar langsung fanpage Facebook ya. Kalau Anda bukanya di laptop sebelah sini ya, atau kalau di smartphone ada di bawah sini ya. Nah, atau bisa juga Anda ajukan di nomor yang tertera pada flyer kajian, atau bagi Anda keluarga besar Persatuan Islam Soreang, Anda juga bisa ajukan di grup WhatsApp Jamiah Persis Soreang atau di grup WhatsApp Pemuda Persis Soreang. Baik, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, mari langsung saja kita simak pemaparan tausiah dari Al-Ustadz Kiki. Silakan Ustadz. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya pribadi bisa bertatap muka walaupun secara online. Mudah-mudahan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tetap ada dalam jalur ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator, kaitan dengan tema pada saat ini, yaitu tafsir surat An-Nas dengan bertajuk Awas si Khonas. Nah, karena ini tentang tafsir An-Nas, jadi akan saya review dulu dari permulaan ayatnya. Dan tentu buat kita mungkin ini sudah tidak asing lagi ya, mendengar nama suratnya, bahkan sampai mungkin ke tafsirnya pun kita sudah pada maklum, sudah pada mafhum. Karena itu kita anggap mereview ya, melihat kembali kaitan dengan tafsiran surat An-Nas. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita memperhatikan pada surat An-Nas tersebut, pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tentu nggak perlu lagi diartikan ya. Ikhwatu iman sudah pada tahu. Hanya yang mungkin perlu kita lihat kembali pada ayat ini, pada ungkapan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul. Kalau secara kaidah kan ini namanya qul itu fi'il amr. Fi'il amr
mufrad mukhatab ya, mufrad mudzakkar mukhatab yang ditujukan kepada seorang. Nah, yang perlu kita cermati, yang namanya mufrad mudzakkar mukhatab itu kan ditujukan kepada seorang. Nah, apakah qul ini ditujukan hanya khusus kepada seorang? Dalam artian berarti hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Atau apakah hanya sebatas menyuruh mengatakan? Tentu di sini ada maksudnya. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad qul, walaupun penggunaannya dengan mufrad mudzakkar mukhatab, tapi hakikatnya hal itu untuk disampaikan. Tidak hanya untuk Nabi Muhammad, tetapi untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, yang menarik di sini adalah Nabi SAW disuruh menyampaikan. Kita semua sudah pada maklum, sudah pada mafhum bagaimana biografi ataupun tabiat dari yang namanya Nabi Muhammad SAW dari sebelum beliau diangkat menjadi nabi, apalagi sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul. Pengakuannya bukan menurut kita, tapi menurut orang-orang pada waktu itu yang notabene dikatakan jahiliyah. Mereka mengakui, bahkan mereka memberikan gelar kepada Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi, diberi gelar dengan Al-Amin. Gelar tersebut diberikan oleh mereka yang dikatakan jahiliyah itu. Berarti kita bisa menyimpulkan bagaimana tabiat dari sosok Nabi Muhammad SAW yang mempunyai akhlak terpuji, diantaranya adalah jujur, sampai diberi gelar Al-Amin oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Tentu Nabi pun punya keinginan, makanya Nabi tidak mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, karena Nabi punya keinginan bahwa hidup itu tidak seperti itu. Termasuk dalam menjalani tatanan kehidupan tidak seperti itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masa itu, sehingga Nabi tidak mengikuti kebiasaan mereka. Bahkan kesininya Nabi mendobrak kebiasaan yang mereka lakukan dengan kebiasaan baru yang dituntun melalui wahyu, untuk disampaikan, untuk dilaksanakan, untuk dijalankan, yang pada waktu itu untuk orang-orang jahiliyah dan tentunya umumnya untuk umat sampai akhir zaman, sampai kiamat. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita mencoba membayangkan, misalkan pernah nggak kita misalkan punya keinginan? Tentu pernah ya. Terus bagaimana jadinya kalau keinginan tersebut tidak pernah kita sampaikan? Ada anak ingin sesuatu sama orang tuanya, tetapi anak tersebut tidak pernah menyampaikan keinginan tersebut kepada orang tuanya. Nah, apakah si orang tua tersebut akan tahu keinginan anaknya itu? Tentu tidak kan? Kenapa? Ya karena namanya juga manusia. Orang tua tidak tahu isi hati seseorang, tidak tahu apa yang diinginkannya. Terus pernah juga kita merasa berat untuk menyampaikan keinginan tersebut dikarenakan misalkan situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Tentu pernah. Nah, sama Nabi juga. Ketika oleh Allah disuruh untuk menyampaikan sebuah ajaran, yang mana ajaran tersebut ternyata bertolak belakang
dengan kebiasaan pada waktu itu, sama Nabi pun merasa berat hati untuk menyampaikan hal tersebut. Tetapi kalau tidak disampaikan, tentu keinginan Nabi untuk merubah kebiasaan yang pada waktu itu jahiliyah tentu tidak akan tersampaikan, tidak akan diketahui, bahkan mungkin terus aja ada dalam kebiasaan jahiliyah. Makanya Nabi walaupun merasa berat, Nabi sampaikan apa yang diinginkannya, apa yang diyakininya, dan itu tentu juga pada hakikatnya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus menanggung resiko, ada konsekuensinya dari melakukan hal tersebut. Nah, cuman di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang namanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang bukan hanya berkeyakinan saja dalam hati, mempunyai keyakinan saja dalam hati, tapi harus berani untuk mengidharkan, harus berani untuk mengikrarkan dengan lisannya, dibuktikan dengan anggota perbuatannya. Itulah mukmin sejati. Jadi di sini kalau ada para pemuda yang mendengarkan, antum mungkin punya keinginan sesuatu, tetapi keinginan tersebut tak pernah terutarakan, tak pernah tersampaikan. Nah, kira-kira si B-nya itu bisa mengetahui nggak apa yang diinginkan oleh kita, oleh pemuda itu? Tentu tidak. Nah, ini harus jadi motivasi. Jangan, kalau niat baik, sesuatu yang baik itu jangan dipendam dalam hati. Harus berani untuk mengikrarkan, harus berani untuk menyampaikan, dibuktikan dengan sikap dan perbuatannya bahwa keinginan tersebut tidak sebatas keinginan. Nah, itu kalau dilihat secara umum dari pernyataan tersebut, yaitu Allah memerintahkan untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad sebuah ajaran satu Tuhan, tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di saat pada waktu itu Tuhan beratus-ratus, banyak Tuhannya, tetapi harus didobrak bahwa semua itu salah, yang benar itu adalah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari kul. Selanjutnya dari kalimat a'udzu. Dari kalimat a'udzu, adza, ya'udzu, auzan, itu asal arti memohon, memohon sesuatu untuk menghindari sesuatu, memohon sesuatu, memohon kepada sesuatu untuk menghindari sesuatu. Itu audan, aud. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk manusia pada umumnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu memohon perlindungan? Memohon perlindungan kepada sesuatu, dan sesuatu tersebut tentu sudah tidak bisa kita lawan, atau tidak bisa kita lawan kalau tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dituntut untuk memohon perlindungan. Nah, kalau kita mungkin pernah nggak kita merasa takut? Tentu pernah ya. Misalkan kita lewat nih di depan rumah, yang di rumah tersebut ternyata ada anjing galak. Nah, kita mau lewat, takut nggak? Takut. Nah, bagaimana jalan terbaik supaya kita bisa lewat dengan aman dan hilang rasa ketakutan tersebut? Nah, tentu di antara solusinya adalah kita memohon kepada yang memiliki anjing tersebut.
untuk mengamankannya, memohon perlindungan supaya mengamankan anjing tersebut. Nah, itu gambarannya. Ya, tentu kalau kita sudah meminta perlindungan, memohon kepada yang punyanya, kita dengan santainya melewati rumah tersebut walaupun ada anjing galak, karena ada yang memilikinya, nggak akan apa-apa, pasti akan nurut. Nah, sama kita di sini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung, memohon perlindungan, yang tentunya dalam surat An-Nas tersebut kita diminta untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya khannas. Karena khannas itu, setan itu ada di setiap manusia. Dan kita tentu tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa untuk melawannya, berat untuk melawannya. Makanya kita dituntut untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti halnya gambaran tadi, ya, seseorang memohon perlindungan dan kita pun bisa lewat selaku manusia, ya, memohon kepada Allah. Kita takut sama iblis, kita takut sama setan, kita memohon kepada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun iblis, tentu tidak melebihi daripada pemiliknya. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya kita terus senantiasa memohon dan meminta perlindungannya. Ya, ini apa? Ungkapan atau pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya kita senantiasa memohon perlindungan, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bagaimana kitanya? Nah, tentu ya, supaya kita selalu memohon sama Allah, selalu meminta perlindungan sama Allah. Nah, maka kita harus punya sikap, yaitu sikap kita adalah harus senantiasa merasa lemah. Kita merasa lemah, tentu kita butuh bantuan yang lain. Apalagi kepada Allah, tentu takabur kalau dia tidak merasa lemah, sombong kalau dia tidak merasa lemah. Jangankan sama Allah, sama sesama pun kita harus tawadhu, ya. Kita harus merendah diri, tapi bukan merendahkan diri, ya, merendah diri. Nah, kita harus selalu merasa lemah sehingga kita selalu butuh, ya, selalu butuh kepada yang lain, selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat secara umum dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berorganisasi, dalam kehidupan berjamiah, nah, rasa lemah ini, ya, tapi bukan dalam arti merasa lemah kadituna jadi minder, bukan, ya. Tapi dalam arti bahwa kita ini butuh yang lain, bahwa kita ini butuh terhadap masyarakat, kita ini butuh terhadap organisasi, kita ini butuh terhadap jamiah. Hilang rasa tersebut, udah, dia merasa sendiri pun dia bisa hidup, tanpa masyarakat pun dia bisa hidup, tanpa organisasi pun dia bisa hidup, tanpa jamiah pun dia bisa hidup. Merasa dirinya kuat, berarti merasa dirinya bisa melakukan segalanya walaupun sendiri. Apakah benar sikap seperti itu?
Nah, sebetulnya nggak usah dijawab, tinggal tanyakan saja terhadap diri sendiri bahwa kita mau tidak mau kenyataannya seperti itu. Namanya manusia itu lemah, dan kita pun harus merasa diri lemah agar kita butuh terhadap yang lain, yang khususnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh pertolongannya. Nah, lalu selanjutnya, pada siapa kita harus meminta pertolongan? Nah, tentu pada yang mampu dan mau menolong. Pada siapa kita meminta pertolongan? Pada yang mampu dan juga mau menolong. Mampu menolong tapi nggak mau menolong, bisa ditolong nggak? Tentu tidak. Tapi ini mampu plus mau. Nah, siapakah dia? Dialah Allah. Allah ilahinas. Allah Tuhannya manusia. Nah, di sini kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut ilah? Kenapa Allah disebut Tuhan, disebut ilah? Karena Rabbun Nas. Dialah yang menciptakan, mengatur dan menumbuh kembangkan kita. Jadi Rabbun Nas itu suka diartikan memelihara manusia. Nah, tentu memelihara Allah itu dari mulai awal menciptakan, karena manusia itu asalnya tidak ada menjadi ada. Nah, setelah ada oleh Allah dipelihara dari mulai kemunculannya, mulai adanya sampai nanti akhirnya, sampai ajalnya, bahkan setelah mati pun terus manusia tidak pernah lepas dari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah lepas dari kepengurusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita banyak contoh bahwa kita ini semata-mata hidup itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebatas menjalankan saja. Contoh kecil saja. Andaikan kepengurusan diri kita itu diserahkan sama kita oleh Allah, seperti misalkan urusan mengedipkan mata. Kita pernah nggak menghitung 1 menit berapa kali kita mengedipkan mata? Coba kalau urusan mengedipkan mata itu oleh Allah diserahkan kepada kita, kebayang enggak gimana kira-kira kita hidup gitu? Kayaknya hidup kita itu sibuk ngurusin mengedipkan mata, nggak mungkin dibuka terus. Akhirnya jadi sibuk dengan urusan mengedipkan mata, boro-boro ngurus yang lain, mungkin akan repot dengan urusan mengedipkan mata. Nah, untung Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sampai atau tidak menyerahkan kepengurusannya. Kenapa? Karena manusia tidak akan mampu, kita tidak akan mampu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus semuanya, semua makhluknya, termasuk manusia. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, ya kalau mau diambil ibarat, itu seperti kasih sayang orang tua kepada kita. Kasih sayang Allah sebagai Rabb itu seperti kasih sayang orang tua kepada kita. Kenapa demikian? Nah, di saat kita masih teramat lemah, masih belum bisa apa-apa, hanya bisa menangis dan menangis. Nah, di saat seperti itu, bukankah orang tua yang senantiasa merawat dan juga menjaga kita sampai saat ini? Padahal andaikan dulu orang tua misalkan mau mencekik kita, mau melemparkan kita, mau membiarkan kita, kita tidak bisa apa-apa, karena kita memang dalam keadaan
lemah, tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis dan menangis. Tapi kenapa orang tua tidak melakukan itu? Karena orang tua sayang sama kita, karena orang tua sayang sama anaknya. Walaupun kondisinya tidak bisa apa-apa, terus dengan penuh kasih sayang, orang tua memberikan perawatannya, mengurus kita sampai akhirnya kita menjadi orang yang bisa melakukan apa-apa. Yang asalnya tidak bisa apa-apa, menjadi bisa melakukan apa-apa. Ada power, ada kekuatan. Nah, gambarannya seperti itu. Kasih sayang Allah saat mencipta, merawat, dan menumbuh kembangkan kita. Hanya terkadang kita suka lupa atau melupakan kasih sayang Allah tersebut. Padahal kasih sayang Allah itu teramat luar biasa. Sama seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya, kasih sayang orang tua kepada kita. Mereka mengurus kita itu supaya kita hidup. Beda dengan kita mengurus orang tua biar cepat. Nggak usah dilanjut ya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, selanjutnya dalam surat tersebut Allah pun menyampaikan Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Nah, di sana maliki ya. Malik ada, kalau kita lihat di surat Al-Fatihah itu maknya panjang ya. Kalau di surat An-Nas maknya pendek ya. Malikin nas itu suka diartikan rajanya manusia. Sementara kalau Malik itu dalam surat Al-Fatihah diartikan yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Nah, raja disebut raja itu karena dianggap sebagai pemilik wilayah tertentu. Allah disebut raja manusia karena manusia diciptakan olehnya. Sesuatu yang diciptakan pasti milik penciptanya. Itu kenapa Allah disebut Malikin Nas, karena Allah yang memiliki manusia. Kenapa dikatakan Allah yang memiliki manusia? Karena Allah yang menciptakan manusia itu, termasuk semua makhluknya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kita ambil contoh, misalkan jika kita punya punya hewan kukutan. Contoh misalkan kita punya kambing. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus nurut sama kambing, sama si kambing itu, atau si kambing itu yang harus nurut sama kita? Atau kita memiliki ternak yang lain, apa kayak misalnya, apakah kita harus mengikuti keinginan hewan tersebut, atau si hewan tersebut yang harus mengikuti keinginan kita? Nah, tentu yang harus mengikuti itu bukan kitanya, tetapi hewan yang kita milikinya. Kenapa? Karena dia itu milik kita, berarti harus nurut sama kita. Bukan kita yang harus nurut sama kambing, bukan kita yang harus nurut sama hewan yang kita miliki. Nah, sama sikap kita pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seharusnya seperti itu. Bukan Allah yang harus nurut sama kita, tetapi kita yang harus nurut sama Allah. Karena Allah yang memiliki kita, Allah yang menciptakan kita. Sehingga suatu keharusan, suatu kewajiban bagi kita mengikuti apa yang diinginkan pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita dituntut untuk mengikuti pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja semua anjuran, semua syariat, semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan berbuah hikmah atau berbuah yang baik bagi hambanya. Kenapa? Karena Allah memerintah
bukan Allah benci, tetapi Allah menyayangi kita sebagai makhluknya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membimbing agar hidup kita itu terarah, tidak asal hidup, tetapi bagaimana hidup bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, selanjutnya, jika manusia itu milik Allah, lalu apa yang dimiliki manusia? Ini. Jika manusia milik Allah, lalu apa yang dimiliki manusia? Jika kita misalkan contohnya, kita punya ayam betina, terus bertelur. Nah, telur itu milik siapa? Kita akan mengatakan telur itu milik kita. Kenapa? Karena ayam betina itu milik kita. Buktinya bahwa telur itu milik kita, kita tidak pernah kan meminta izin dulu. Yang izin dong, saya mau ngambil telurnya. Kan nggak pernah. Ada orang sampai melakukan seperti itu. Kenapa? Karena merasa memiliki ayam tersebut. Merasa memiliki ayam betina tersebut, sehingga telur-telurnya pun itu tentu milik pemiliknya, milik kita. Misalkan kalau kita yang memilikinya, maka kita tidak pernah meminta izin dulu terhadap ayam betinanya ketika kita mengambil telurnya, karena kita yakin bahwa telur itu milik kita. Ayam betina yang bertelur itu milik kita juga. Nah, sama kita pun, seperti itu juga manusia. Jika manusia itu milik Allah, apapun yang dimiliki manusia pastilah milik Allah. Manusia hanya dititipi sesuatu sampai batas waktu tertentu. Jika Allah mau mengambil kita, mau mengambil keluarga kita, mau mengambil salah satu dari sanak keluarga kita, tak perlu minta izin. Kenapa? Karena Allah yang memiliki kita, Allah yang memiliki manusia. Sehingga Allah bisa mengambil kapanpun sesuai kehendak, sesuai keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa apa? Kita tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kita hanya dititipi saja. Sama seperti tukang parkir. Tinggal ngambil, atau hanya nunggu saja. Begitu ada yang ngambil, tidak bisa marah. Kenapa? Karena yang kita tunggu, misalkan yang tukang parkir tunggu, mau mobil, mau motor, dia sadar betul bahwa motor mobil tersebut bukan miliknya. Makanya santai aja ketika diambil satu persatu oleh pemiliknya. Nah, begitupun sikap manusia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sesuatu miliknya, apakah diri kita, keluarga kita, atau sanak keluarga kita, maka ditekankan, diharuskan kita bersikap dengan sikap yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan keimanan. Jangan sampai melakukan sikap-sikap yang di luar syariat, seperti kebiasaan orang-orang yang lain, sampai nangis, jejeritan, jojorowokan, bahkan sampai buka baju, buka celana, bahkan sampai melakukan hal-hal ekstrim yang lainnya. Nah, meratapi, nah, jangan sampai seperti itu. Itu dilarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, kalau semuanya itu milik kita, kalau semuanya itu milik Allah, berarti kita tidak memiliki apapun. Semua yang kita anggaplah, yang kita punya sekarang, yang kita miliki sekarang, itu sebetulnya hakikatnya adalah milik Allah. Kita hanya dititipkan, hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita memanfaatkan titipan Allah tersebut? Nah, kita kan ini yang kita miliki sekarang, yang kita punya sekarang itu kan pada hakikatnya milik Allah. Kita hanya dititipi. Nah, boleh nggak kita memanfaatkan titipan Allah tersebut?
Ya tentu boleh, ya. Karena Allah pun mempersilahkan manusia untuk memanfaatkannya. Cuman dengan syarat harus sesuai ketentuan yang Allah telah tetapkan. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya itu untuk kalian, untuk manusia. Ya ayyuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, itu sebagai batasannya. Jangan semuanya dimakan, jangan semuanya dikonsumsi, tapi konsumsilah, manfaatkanlah yang halalan thayyiban. Nah, itu sebagai batasan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian manfaatkan semua titipan Allah, tapi syaratnya harus sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Nah, pada ayat ketiganya, ilahin nas, aliha ya'lahu, itu banyak sebetulnya artinya. Kalau mau diungkap, itu panjang, ya, kaitan dengan makna aliha ya'lahu. Nah, salah satunya saja adalah aliha ya'lahu, artinya menuju dan memohon, ya. Allah disebut ilah karena seluruh makhluk itu menuju serta memohon kepadanya. Nah, itu diantara arti ilah, ya. Mengapa Allah disebut satu-satunya ilah? Ya. Mengapa Allah disebut satu-satunya ilah? Nah, ilah itu artinya kan yang maha kaya. Nah, segala sesuatu selain Allah tidak pantas disebut ilah. Manusia itu pintar, sementara Allah itu maha pintar. Makanya orang yang pintar jangan disebut ilah, jangan dianggap sebagai ilah, karena Allah maha pintar. Manusia itu kuat, tetapi Allah maha kuat. Jangan disebut orang yang kuat itu sebagai ilah, karena Allah itu maha kuat. Atau manusia itu berkuasa, tapi jangan sampai orang yang berkuasa dikatakan ilah, karena Allah yang maha berkuasa. Manusia itu kaya, jangan dikatakan orang yang kaya itu sebagai ilah, karena Allah maha kaya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, mengapa manusia yang dikatakan kuat, berkuasa, pintar, kaya, dan sebagainya itu tidak pantas dianggap sebagai ilah? Karena semuanya yang dimiliki oleh manusia itu sangat terbatas. Manusia punya kepintaran terbatas, mau pintar terus. Manusia memiliki kekuatan terbatas, tidak akan kuat terus. Nanti juga ada loyoknya. Hanya mungkin di saat tertentu ia ada dalam kondisi seperti itu. Manusia punya kuasa, manusia punya kekuasaan, itu pun terbatas. Ada batas tertentu, ada juga batas waktu. Ketika Allah cabut kekuasaannya, udah hilanglah kekuasaan tersebut. Nah, itu bukti ya bahwa semua yang dimiliki oleh manusia pada khususnya ya itu sangat terbatas, ya. Manusia itu limited, ya. Allah itu unlimited, tanpa batas, ya. Kekuasaan Allah, kekayaan Allah, dan lain sebagainya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kita dituntut oleh Allah untuk memohon perlindungan kepadanya. Itu adalah min syaril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan khannas, ya. Dari kejahatan bisikan yang tersembunyi, itu yang biasa kita artikan. Ada beberapa arti, ya, kaitan dengan al-khannas. Nah, yang sering kita artikan itu adalah al-khannas itu yang bersembunyi. Nah, sniper, nah, tahu kan sniper? Ya, tukang noong, nah, tukang nodong. Sniper, ya, penembak gitu, itu suka disebut juga khannas. Kenapa? Karena selalu bersembunyi
dan mencari-cari kesempatan untuk menembak musuh. Nah, itu gambarannya ya. Al-Khannas tuh ya. Sniper juga suka dikatakan khannas. Nah, waswas min syarril waswas, bisikan ya. Waswas itu adalah kejahatan ya. Kejahatan yang disebarkan oleh si khannas ya. Jadi kejahatan yang disebarkan oleh si khannas itu waswas ya. Bisikan yang meresahkan ya. Nah, ciri si khannas itu ya, kalau diibaratkan kayak ingus atau bahasa kerennya deleho. Ya. Jadi khannas itu kayak ingus ya. Kayak ingus di saat flu. Ya, di saat flu ya. Jadi ketika orangnya itu lagi lengah ya, orangnya itu lagi terlalaikan gitunya. Nah, ngucur ya, si khannas teh ya. Tetapi ketika si orangnya itu menyadari dan sigap ya, langsung ya, bersembunyi kembali. Nah, itulah gambarannya ya, gambaran dari yang namanya khannas tersebut ya. Ibarat sniper ya, dia bersembunyi mencari celah, menunggu kelengahan manusia baru melakukan tindakan. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Yang harus kita waspadai ya, karena manusia itu keseringannya lengah ya. Keseringannya itu lalai. Nah, ini jadi senjata buat si khannas ya. Buat si khannas untuk beraksi ya. Untuk beraksi menyerang manusia ya. Menyerang kita. Nah, apa yang menjadi sasaran si khannas ya. Si khannas ini tidak akan menembak bagian luar tubuh manusia ya. Si khannas tidak akan menembak bagian luar tubuh manusia, tetapi yang ditembak itu adalah yang ada di balik dada, yaitu hati ya. Itu yang dijadikan target oleh si khannas. Contoh kecil saja, ketika ada anak ya, ini kan ada yang hadir ini kan anak-anak SD ya, ataupun yang lainnya. Misalkan nih, kita lagi mengerjakan ulangan, lagi mengerjakan ujian, lalu menemukan soal yang sulit. Nah, timbul bisikan dalam hati, nirontongnya. Nah, itu ya, waswas yang disebut dengan waswas itu, bisikan itu ya. Nyontek jangan. Nah, oleh setan itu dimanfaatkan ya. Oleh khannas dimanfaatkan. Nanti tinggal mau mana yang dipilih. Ketika memilih nyontek, nah berarti dia sudah mengikuti keinginan si khannas ya, yang membisikkan was-was, yang membisikkan bisikan yang menyuruh kepada sesuatu yang jelek ya. Nah, seperti itu ya. Seperti itu gambarannya ya. Bagaimana pengaruh daripada khannas. Nah, kalau kita misalkan tarik kepada urusan secara umum ya, nah, kita dalam menjalani kehidupan ini ya, karena manusia itu punya akal terbatas dan juga punya hawa nafsu. Nah, ini yang menjadi kelemahan daripada yang namanya manusia. Dan ini pula yang selalu ditumpangi oleh setan ya, yang selalu ditumpangi oleh khannas dan dimanfaatkan. Manusia itu punya hawa nafsu ya, punya hawa nafsu, sehingga ketika dalam melaksanakan kehidupannya, apakah kaitan dengan tabiatnya, kehidupan sehari-harinya, ataupun kaitan dengan muamalahnya, itu tentu selalu saja si khannas ini mempengaruhi kita. Ketika kita ada dalam suatu komunitas, ketika kita ada dalam suatu kumpulan, suatu masyarakat ya, yang otomatis kita berinteraksi dengan yang lain, kita berkomunikasi dengan
yang lain. Ya, yang namanya manusia ketika berinteraksi, ketika berkomunikasi, ya, mungkin ya, kalau sering kita berkomunikasi, sering kita berinteraksi dengan manusia, mungkin pasti ada aja persoalan yang dihadapi atau jadi masalah antara sesama manusia tersebut. Nah, ketika ada masalah-masalah tersebut, nah si Khonas ini selalu mempengaruhinya itu bukan ke yang baik, tapi mempengaruhinya itu kepada yang jelek tentunya. Ketika ada dua sahabat, ada masalah, jangan dianggap si Khonas diam. Itu si Khonas melancarkan serangannya. Enggak lah tinggalkan baturan kitu mah. Naon teu bener boga punya teman seperti itu dan lain sebagainya. Itu selalu mengarahkannya kepada yang jelek. Padahal si Khonas itu bertujuan tentunya untuk menjerumuskan manusia. Dan anehnya banyak pula di antara kita yang justru mengikuti bisikan si Khonas tersebut. Dengan dorongan hawa nafsunya, ditambah dengan pengaruh bisikan dari si Khonas, akhirnya terjebak ada dalam situasi yang tidak diharapkan oleh syariat, sehingga muncullah ketidaksukaan, dan ketidaksukaan tersebut terus dipelihara yang akhirnya mengakibatkan timbulnya kebencian. Nah, ketika kita memiliki kebencian, jangankan kebencian, kita memiliki kekesalan sama seseorang, itu pengaruh terhadap kenyamanan hidup kita. Apalagi kalau sampai ada kebencian terhadap yang lain, dan kebencian tersebut bukan kebencian karena Allah, tetapi karena emosional. Kalau kebencian karena Allah, yaitu membagus. Karena di antara ciri orang yang akan merasakan manisnya iman itu kalau dia mampu mencintai dan membenci karena Allah. Tetapi kalau mencintai dan membenci karena emosi, nah itu mah tidak akan merasakan manisnya iman, karena dia tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya, itu si Khonas terus ya, mempengaruhi hati kita ya, agar melakukan keinginan-keinginan si Khonas, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan yang jelek, sikap yang jelek dan lain sebagainya, yang intinya untuk memecah belah manusia, untuk menghancurkan manusia, dan kesananya adalah menjerumuskan manusia tersebut ya, agar terjebak ya, ada dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita semua tidak berharap ya, ada dalam situasi dan kondisi seperti itu. Nah, selanjutnya ya, si Khonas itu kan suka membisikkan, bisikan yang sesat, bisikan yang meresahkan itu kepada hati-hati manusia. Nah, siapa saja yang bisa melakukan itu? Nah, pada ayat yang terakhir Allah menegaskan bahwa yang mempengaruhi manusia kepada perbuatan yang jelek itu bukan hanya dari bangsa jin saja. Ternyata minal jinnati wan nas. Bukan si Khonas yang tersembunyi saja. Ternyata ada juga si Khonas yang bungkelekan, yang terlihat, yang sama peranannya, ikut mempengaruhi, ikut mengarahkan, mengajak kepada yang jelek. Misalkan kita punya teman mau sekolah nih, ketika di perjalanan, orang mabal. Nah, orang yang ngajak mabal itu berarti dia sudah menjadi si Khonas. Berarti kita harus mewaspadai dia, karena dia sudah menjadi si Khonas. Ketika kita punya teman, punya sahabat yang ternyata memberikan pengaruh yang jelek, memberikan pengaruh yang
jahat, nah berarti teman kita, sahabat kita itu sudah menjadi si khannas. Apakah harus ditinggalkan? Kalau bisa diingatkan. Kalau masih tetap tidak bisa diingatkan, ya udah. Kenapa kita mau berteman, bersahabat dengan orang yang memberikan pengaruh yang jelek? Kalau kita bisa mengingatkan, itu lebih baik. Supaya tetap tali persahabatan pun tidak putus. Dan dia pun mau diingatkan. Tetapi ketika diingatkan, ternyata masih saja seperti itu, ya sudah, jauhi saja. Ya. Dan tentu kita menjauhinya itu bukan karena kita benci. Ya, tentu karena kita tidak ingin juga sampai terpengaruh kepada yang jelek. Ya. Nah ini perlu kita waspadai ya. Nah kita ini masuk yang mana nih? Ya. Masuk yang khannas atau tidak? Ya, jangan sampai. Ya, jangan sampai kita masuk kepada orang yang dikatakan si khannas, yaitu memberikan pengaruh, memberikan bisikan-bisikan yang meresahkan, bisikan-bisikan yang jelek, bisikan-bisikan yang jahat. Nah, jangan sampai kita menjadi seperti si khannas. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Sudah ada pertanyaan masuk? Boleh ditulis aja. Ustaz, menyambung dari yang Ustaz sampaikan tadi mengenai ketika kita sebagai manusia harus berlindung kepada Allah, itu artinya kan melibatkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita ya Ustaz ya. Yeah. Ya bagaimana tanggapan Ustaz atas sekarang banyak orang-orang yang lupa gitu Ustaz, malahan mereka terkesan membangun, kalau boleh dibilang membangun tembok antara kehidupan yang mereka sebut kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Ada membangun tembok antara yang mereka sebut dengan ilmu umum dan ilmu agama. Yeah. Seperti tanggapan Ustaz. Yeah. Nah itu ya, bagus pertanyaannya. Ya. Jadi kita kan suka ada ya istilah apa? Kalau kaitan dengan ilmu, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Padahal semua ilmu itu hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita suka mendikotomikan ya istilahnya itu, memisahkan ini ilmu agama, ini ilmu umum. Padahal tidak ada istilah seperti itu ya. Semua ilmu itu sama, hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana, walaupun dikatakan orang itu ilmu umum, tapi bagaimana kita dari ilmu umum tersebut itu bisa mengarahkan, mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu yang dikatakan ilmu umum itu ya, itu kan sebetulnya manfaatnya luar biasa. Contoh saja, ketika kita ingin mengetahui rububiyah Allah, kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kan perlu yang dikatakan dengan ilmu umum lah, katakan anatomi tubuh kita ataupun organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu apa aja. Sains. Ya. Nah itu kan dengan sains, ya. Dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah sehingga dengan ilmu-ilmu tersebut, ternyata apa yang ada di dalam tubuh kita ini ternyata banyak sekali organ tubuh, ya. Dan dengan berbagai fungsi-fungsinya. Dan sampai akhirnya ya, ketika diteliti tentang organ-organ tubuh tersebut, sampai berujung kepada tidak mungkin ini dilakukan oleh manusia, tidak mungkin ini diciptakan oleh manusia, termasuk dengan kepengurusannya, sampai bisa mengalirkan aliran darah, bisa mendetakkan jantung dan lain sebagainya. Itu semua pasti tidak terlepas dari yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Jadi antarkan semuanya itu menuju tafakur dan tadabur, insya Allah semua ilmu itu jadi berkah. Bahkan banyak ilmuwan juga yang jadi masuk Islam setelah penelitian. Betul. Banyak kan yang dulu pernah menemukan ada sungai di bawah laut. Ternyata itu dalam Al-Quran sudah jelasnya. Akhirnya dia pun kan masuk Islam.
Belum lagi penemuan-penemuan yang lainnya kaitan dengan Lailatul Qadar saja. Ya, cuman walaupun mereka berusaha untuk untuk menutupi ya, bahwa ternyata di bulan Ramadan itu ya, mereka pun dari para peneliti angkasa menemukan satu fenomena yang berbeda di bulan Ramadan. Ada satu hari yang mana di hari tersebut ternyata angkasa pun berbeda dengan yang biasa-biasanya. Cuman ini mereka tutupi, tidak disampaikan karena khawatirnya justru akan tambah menguatkan umat Islam ya. Sampai seperti itulah upaya-upaya mereka. Dan banyak lagi lah ilmuwan-ilmuwan yang lain ataupun hal-hal lain ya, termasuk aja urusan sholat ya, sampai ada kan meneliti hikmah di balik gerakan sholat ya, sampai takbir kita, sujud kita, ruku kita itu ternyata ada unsur ada hikmah positif ya, ke tubuh kita ya. Tapi kepada kesehatan itu. Ya. Yep. Itu mungkin ada pertanyaan yang masuk ini. Kita cek dulu. Itu mungkin sepertinya dari WA Ustaz ya. Yep. Dari WA masuk dari Pak Engkus katanya, bagaimana Ustaz cara menghindari bisikan-bisikan tersebut? Ya. Mungkin Pak Engkus baru bergabung ini Ustaz ya. Kita bisa dijelaskan lagi Ustaz. Bisikan-bisikan bagaimana cara menghindarinya? Sebetulnya yaitu kan bagian dari bagian dari pengaruh khanas, pengaruh setan lah ya. Itu selalu memberikan selalu membisikkan ya. Tapi jangan lupa juga bahwa bisikan itu ada dua. Ada bisikan yang meresahkan, ada bisikan yang menenangkan ya, yang dilakukan oleh para malaikat ya. Nah, kita tidak bisa menghindari bisikan tersebut karena pasti ada. Cuman bagaimana supaya bisikan tersebut ya, bisa maksudnya kita bisa mengikuti bisikan yang menenangkan lah, bukan bisikan yang meresahkan. Mungkin pertanyaan tadi maksudnya bagaimana kita bisa menghindari pengaruh si khanas ya. Nah, dalam riwayat pun kan banyak ya. Di antaranya adalah ketika manusia ingat sama Allah, maka setan pun akan menjauh dari kita. Tetapi ketika manusia itu melupakan Allah, ketika manusia itu melalaikan Allah, baru setan akan berkuasa untuk menguasai manusia melalui hawa nafsunya. Jadi solusinya untuk menghindari dari pengaruh setan itu adalah selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini sebenarnya tentang keutamaan ta'ud, kalimat ta'ud. Ya. Apakah benar ketika seorang muslim membacakan kalimat ta'ud, maka Allah mengirimkan beberapa malaikat, banyak sekali malaikat untuk mengusir setan-setan yang ada di sekeliling kita? Iya. Nah, itu diantara hikmahnya ya. Kenapa kita memohon perlindungan sama Allah dari si khanas? Karena kita tidak bisa melawan si khanas. Ya. Kita tidak bisa melawan si khanas, makanya kita memohon perlindungan sama Allah. Dan Allah itu akan memberikan perlindungannya insya Allah kepada makhluknya dengan berbagai cara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan melalui malaikat untuk melindungi kita. Itu bukan hal yang mustahil, dan itu pun sudah banyak kan sudah banyak cerita atau kisah-kisah yang pernah terjadi di zaman para rasul ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bantuannya, memberikan pertolongannya diantaranya melalui para malaikat. Nah, itu diantara hikmahnya. Ya tidak mustahil ya, dengan cara bagaimanapun, termasuk dengan mengirimkan bala tentara atau para malaikat. Ya. Ini itu saja Ustaz, pertanyaan ini sepertinya yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Nah, sekarang kesimpulan dari apa yang Ustaz sampaikan pada sore hari ini Ustaz. Yep. Baik ikhwatu iman rahimakumullah ya. Intisari dari apa yang tadi disampaikan adalah kaitan dengan surat An-Nas
bahwa pada surat ini Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan apa yang diyakininya, yaitu berupa tauhid. Yang kedua adalah perintah untuk beristi'adzah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbun Nas, Malikin Nas, dan juga Ilahin Nas. Terus selanjutnya bahwa pengaruh si Khonas atau was-was itu adalah senjata si Khonas untuk mengajak kejelekan kepada manusia. Dan tentu penting buat kita adalah untuk selalu waspada dari pengaruh-pengaruh si Khonas agar jangan sampai kita masuk pada pengaruh si Khonas. Terus yang menjadi Khonas itu bukan hanya dari bangsa jin saja, tetapi juga bisa dari bangsa manusia. Manusia-manusia yang sudah mengarahkan, manusia-manusia yang sudah mengajak kepada sesuatu yang jelek, maka hakikatnya dia telah menjadi Khonas. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita sehingga kita terlepas dari semua hal tersebut, termasuk kita dijauhkan dari sifat si Khonas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi yang menyampaikannya. Apa yang saya sampaikan ini bukan semata-mata untuk menceramahi ikhwatul iman semua, tetapi ini dalam rangka saling mengingatkan dan juga saling menguatkan di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Kenapa saya sebut alhamdulillah Ustaz? Karena insya Allah kita berada dalam keadaan menerima rezeki atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang bisa merasakan manisnya keimanan seperti yang Ustaz bilang tadi. Ya, baik, sebelum benar-benar ditutup, bagi Anda jamaah Persatuan Islam Soreang, kami tidak henti-hentinya mengingatkan untuk Anda, terima kasih karena setiap hari sudah bergabung bersama kami. Dan namun bagi Anda yang ingin melakukan apa yang lebih daripada apa yang bisa Anda lakukan, Anda bisa bergabung melalui layanan donasi dakwah yang sudah tertera di flyer kajian. Lalu setelah itu pimpinan cabang Soreang juga pada setiap tahun mengadakan penitipan zakat infak sedekah ya saja. Yeah. Insya Allah bisa menghubungi nomor yang narahubung yang tercantum di flyer atau di kolom komentar. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan bertemu lagi besok hari pada waktu dan portal yang sama. Ditutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.